Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pro justisia, rekan-rekan mahasiswa, segenap masyarakat yang mungkin melihat video ini melalui akun YouTube kami di Yusuf Istanto Channel atau Mr. Ucup Channel. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan peradilan tata usaha negara. Kita sudah masuk ke tahap pembuktian. Di awal kita sudah banyak membahas baik melalui offline maupun online, mulai terkait dari proses pembuatan kuasa tun, kemudian gugatan, jawab jinawab, replik, duplik. Nah, dalam sengketa tun atau sengketa yang lain, yang namanya proses ketika sudah masuk proses pembuktian adalah prosesnya final battle atau proses pertarungan yang sebenarnya, di mana masing-masing pihak tentu saja di sini harus membuktikan atau menguatkan dalil-dalilnya dengan alat bukti yang dimiliki. Ya. Rekan mahasiswa yang berbahagia, kita akan coba buka. Kita akan membahas di sini terkait dengan pembuktian. Tentu saja dalam pembuktian tata usaha negara ini tentu akan sedikit berbeda dengan pembuktian yang lainnya. Nah, tahapan-tahapan putusan ini hakim akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk saling membuktikan atau mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil mereka. Apabila penggugat otomatis untuk menguatkan dalil gugatan, membantah jawaban, kemudian yang mana pada akhirnya adalah harapannya adalah para pihak tentu akan berusaha untuk mencapai kemenangan dalam penanganan perkara. Nah, rekan-rekan mahasiswa, diatur dalam pasal 100 Undang-Undang TUN bahwa alat bukti itu ada 5, yaitu yang pertama adalah surat atau alat bukti tulis, kemudian keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Nah, dalam pembuktian itu sebenarnya ada satu keadaan yang mana apabila dalam keadaan ini kita umum tidak perlu ada pembuktian lagi. Ya, keadaan yang telah diumum sehingga tidak perlu ada pembuktian. Misalkan terkait untuk membuktikan apakah dia benar-benar pegawai atau tidak, segala macam. Ketika ada muncul perkara terkait dengan pemecatan, maka otomatis kalau sudah ada pembuktian identitas pegawai, maka dibuktikan. Kecuali ada keraguan, ini benar pegawai atau tidak, benar PNS atau tidak, ini perlu dibuktikan. Pembuktian pada peradilan tun tentu ada mengarah pada asas pembuktian terbatas. Berdasarkan pasal 107 peradilan tun, hakim menentukan apa yang dibuktikan, bagaimana beban pembuktian, beserta penilaian. Ini berbeda dengan sistem pembuktian dalam acara perdata. Maka dengan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam tun ini, hakim akan menentukan apa yang dibuktikan. Jadi ketika misalkan kita bicara sengketa terkait terbitnya SHM atau sertifikat, maka apa yang dibuktikan? Ketika pihak penggugat otomatis dia akan berdalil bahwa proses penerbitan sertifikat ini tidak sesuai dengan ketentuan administratif misalkan, atau melanggar PP 24 atau apa yang dianggap ketika ada cacat formil dalam pembentuk atau dalam penerbitan sertifikat ini. Nah, hakim akan menentukan siapa yang akan dibebani dengan pembuktian. Apakah pihak penggugat ataukah pihak tergugat? Ini yang akan ditentukan. Kemudian alat bukti mana saja yang akan diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian? Apakah alat bukti tulis, saksi, ahli, atau yang mana akan ditentukan? Sehingga untuk selanjutnya hakim akan bisa menentukan bagaimana kekuatan pembuktian yang diajukan. Dalam hal misalkan pembuktian itu ayat tulis. Kita ketahui bahwa dalam alat bukti tulis itu ada tiga macam alat bukti tulis. Yang pertama adalah akte otentik. Ya. Kemudian adalah akte bawah tangan dan surat lain yang bukan akte. Nah, yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian itu menguji, itu misalkan bagaimana pembuktian akte bawah tangan. Kalau kita bersama mengetahui bahwa akte otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Sedangkan akte di bawah tangan ini belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Baru katakanlah kalau alat bukti baru satu pembuktiannya. Untuk menjadi sempurna dua alat bukti, maka harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain, misalkan mungkin dengan saksi. Hakim dalam peradilan Tun pasal 85 menjelaskan bahwa hakim itu memiliki hak atau memiliki kemampuan untuk aktif mencari bukti tertulis yang ada di tangan pejabat Tun. Ya. Nah, untuk kepentingan pemeriksaan, jadi ketika hakim itu memandang perlu dapat memerintahkan kepada pejabat Tun atau memerintahkan pemeriksaan surat yang dipegang oleh pejabat Tun, di mana pejabat ini akan diminta hadir untuk diminta penjelasan, diminta keterangan terkait sesuatu yang berkaitan dengan sengketa. Hakim ketua juga dapat memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan kepada pengadilan. Artinya tidak hanya pejabatnya yang hadir, tapi dia membawa surat, misalkan kepala desa, misalkan kita bicara sengketa Tun itu terkait dengan SHM, maka kepala desa kita bisa diminta hadir dengan membawa apa? Bukan sertifikat, karena desa nggak punya sertifikat. Tapi apa? Misalkan C desa. Tujuannya apa? Untuk membuktikan apakah benar sertifikat yang diunggah ini atau didaftarkan ini menggunakan landasan hukum pemilikan awal, C-nya sudah benar atau enggak. Jadi selain kepala desa hadir, maka dia bisa menunjukkan buku C desa. Apabila suatu bagian dari sebuah daftar, maka sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, maka dibuat salinan sebagai yang ganti yang asli. Selama surat yang asli belum diterima kembali dari pengadilan. Jadi nanti masuk pengadilan dan didaftar, jadi selama ini belum selesai, maka belum dikembalikan, maka dapat membuat salinan sebagai ganti yang asli. Yang keempat adalah pemeriksaan tentang benarnya surat-surat timbul persangkaan. Jadi kaitannya dengan apakah ini ada kemungkinan dipalsukan misalkan. Maka hakim itu dapat memerintahkan atau mengirim surat pada penyidik ya, untuk melanjutkan perkara pidananya. Kemudian yang PT-UN ini ditunda menunggu putusan pidananya. Kenapa? Karena menunggu apakah benar ada indikasi pemalsuan. Karena tentu saja untuk ngecek pemalsuan tanda tangan atau tidak bukan melalui peradilan Tun, tapi melalui peradilan pidana, di mana itu melalui proses sidik, maka ada yang namanya forensik. Jadi forensik tanda tangan. Jadi ada lab untuk dilihat dulu. Alat bukti yang lainnya ada keterangan ahli. Ya, keterangan ahli ini dia di bawah sumpah. Jadi ahli ini menyampaikan bukan berdasarkan pengalaman dia mengikuti atau terlibat dalam suatu urusan atau hal, tapi terkait dengan ilmu pengetahuan dia. Jadi misalkan kita ngundang ahli pidana, maka ahli itu tidak akan diperiksa terkait dengan siapa yang membunuh, kapan terjadi dengan alat apa, itu bukan. Tapi dia akan memeriksa misalkan kalau bicara misalkan contoh kasus kalau pidana itu kasusnya Kopi Mirna, ya, itu ahli tidak untuk menunjukkan, tidak untuk membuktikan apakah benar Jessica ini meracun atau tidak, tapi keterangan ahli ini terkait dengan misalkan racun, senyawa racun yang digunakan apa, dengan cara apa, berdasarkan ciri-ciri yang terjadi pada korban. Atau kalau pada PT-UN ini, ahli itu berpendapat misalkan ketika seseorang, misalkan ahli administrasi negara, ya, ahli ini akan memeriksa terkait misalkan pemberhentian pegawai, maka dia akan meminta kalian misalkan terkait dengan bagaimana proses untuk menghentikan seorang pegawai negeri atau ASN. Caranya seperti apa itu ahli menjelaskan itu. Nah, keterangan ahli ini tidak boleh dia menerangkan berdasarkan dia keterlibatan dalam satu peristiwa. Ya, ahli ini dapat diminta oleh dua belah pihak atau salah satu boleh minta hakim untuk menunjuk seorang ahli. Nah, ahli ini dapat memberikan keterangan baik surat maupun dengan lisan, yang tentunya harus dikuatkan dengan sumpah atau janji.
menurut kebenaran sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya. Selain keterangan ahli, maka ada keterangan saksi. Pasal 86 mengatur bahwa saksi itu bisa atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, hakim dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dia tidak dipanggil 2 kali, maka hakim dapat memerintahkan kepada polisi untuk menghadirkan saksi ke persidangan. Ya. Nah, yang tidak boleh dihadirkan saksi itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah orang yang masih keluarga darah semenda menurut garis keturunan lurus. Nah, garis darah itu misalkan orang tua. Berarti kita itu bapak, mbah, nenek, kakek. Ke bawah itu adalah anak, cucu, sampai derajat kedua. Nah, semenda ini adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena adanya perkawinan. Ya. Karena dasar perkawinan. Ya. Oke, sekali lagi kita sampaikan bahwa keluarga saudara itu beda dengan semenda ya. Saudara itu timbul karena adanya hubungan kekeluargaan, hubungan darah. Semenda ini adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena adanya perkawinan. Jadi misalkan ke atas garis lurus ya, itu adalah mertua, kakek mertua. Nah, kalau ke bawah itu adalah anak mantu, cucu, mantu, anak mantu ya. Nah, di luar itu, yang kedua yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah istri atau suami dari salah satu pihak. Jadi misalkan saya bersengketa di TUN, maka istri saya nggak bisa jadi saksi. Meskipun misalnya Anda jadi bermasalah, entah itu suami atau istri Anda, tidak bisa saksi, meskipun sudah cerai, mantan katakanlah, nggak bisa. Tetap nggak boleh bersaksi. Yang ketiga adalah anak yang belum berusia 17 tahun atau anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan atau gila. Ini nggak bisa, nggak boleh. Akan tetapi pasal 89 itu ya mengatur juga mengenai selain tidak boleh itu ada orang yang boleh jadi saksi tapi dapat mengundurkan diri. Sebagai kewajiban saksi apabila satu masih ada hubungan kekeluargaan saudara laki-laki dan perempuan. Misalkan ipar laki-laki atau ipar perempuan dari satu pihak. Yang kedua adalah setiap orang yang karena martabat pekerjaannya wajib menjaga rahasia. Ya. Nah, dalam konteks menjaga rahasia ini nanti hakim yang menentukan apakah tetap dia boleh menyimpan rahasia tersebut ataukah dia harus mengungkap. Nah, jadi misalnya undang-undang ya, advokat, dokter itu ada kewajiban untuk menyimpan rahasia kliennya atau pasiennya. Tapi kalau hakim sudah perintah, maka harus dibuka. Meskipun ada ancaman pidana. Tapi kalau yang nyuruh perintah hakim, maka kita nggak bisa dipidana. Kecuali yang nyuruh bukan hakim. Yang nyuruh bukan pengadilan. Maka ketika kita bicara buka rahasia, yaitu ancamannya pidana. Ya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, nah dalam pemeriksaan saksi ini tentu ada tata cara yang harus dipatuhi. Saksi nggak mungkin datang sendiri ke pengadilan, maka saksi itu harus dipanggil. Yang manggil siapa? Ya pihak. Satu pihak. Bisa juga yang manggil adalah pengadilan sendiri. Ketua majelis hakim atas permintaan satu pihak manggil saksi. Bisa. Nah, ketika saksi ada di pengadilan, nanti biasanya disetting satu persatu, ya hakim akan nanya identitasnya, nama saksi siapa, tempat tanggal lahir, usia, pekerjaan, alamat, ini akan diperiksa. Apakah ada hubungan keluarga, apa hubungan pekerjaan dengan para pihak yang bersengketa, ini diperiksa. Ketika tidak ditemukan hal-hal terkait dengan saksi ini, ada saksi yang dilarang, atau saksi ini misalkan dia masuk kategori yang dapat mengundurkan diri tapi tidak mengundurkan diri, maka saksi akan tetap dapat diperiksa. Syaratnya sebelum memberikan keterangan, saksi ini wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di mana sumpah ini dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Nah, terus gimana jika ternyata ketika pemeriksaan saksi agenda salah satu pihak tidak hadir majelis?
Salah satu pihak tidak ada, saudara-saudara. Maka harus dicek apakah para pihak ini sudah dipanggil secara patut. Sehingga dalam persidangan itu kita kadang, ya, kalau para pihak hadir, hakim biasanya dalam setiap akhir sidang itu akan mengatakan, sidang kita tunda minggu depan, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Ya, yang disampaikan hakim ini merupakan undangan sebagai para pihak untuk hadir kembali tanpa undangan. Itu berarti hadir. Kalau dia ternyata minggu depan nggak hadir, misalnya saksi, pada sudah hakim sudah menyampaikan seperti itu, maka saksi ini tetap dapat didengar keterangannya, meskipun salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir. Ya. Kemudian saksi yang akan didengar ini tidak dapat hadir karena ada halangan yang dapat didengar hukum, maka hakim ini dapat dibantu panitera untuk mengambil sumpah janji dan mendengar saksi tersebut. Pertanyaan yang diajukan saksi oleh salah satu pihak ini disampaikan nanti melalui hakim. Hakim akan menilai apabila dalam pertanyaan itu dianggap tidak relevan dengan poin objection kita atau kaitannya dengan persengketaan itu, maka hakim dapat menolak pertanyaan tersebut dan bisa memerintahkan pada saksi untuk tidak menjawab. Nah, di luar itu banyak lagi pengaturan saksi mulai pasal 91, 92, 93 ya, sampai kemudian 104 yang mengatur bahwa saksi itu, keterangan saksi itu dianggap alat bukti apabila saksi itu benar-benar dia mengalami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri peristiwa yang menjadi sengketa hukum, timbulnya sengketa. Ini maka akan dianggap sebagai alat bukti. Alat bukti yang lainnya yaitu pengakuan dan pengetahuan hakim. Nah, pengakuan ini maka akan menjadi poin kita nih. Dalam praktek, maka kita harus jeli tadi, saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika kita membuat jawaban atas gugatan, kita membuat replik, ya, membuat replik atas jawaban, duplik atas replik, atau kembali, duplik atas jawaban, replik atas duplik. Maka biasanya dalam gugatan itu mengenai bahwa pada suatu ketika tahun sekian, misalkan, ada perjanjian, diawali perjanjian antara P dan T ke tempat ini. Ketika jawabannya itu nanti membantah bahwa tidak benar pada tanggal sekian terjadi perjanjian, yang benar ada terjadi pada tanggal sekian. Nah, atau sebaliknya mungkin mengiyakan, maka ini adalah bentuk pengakuan. Dan pengakuan itu adalah alat bukti yang sempurna. Jadi pengakuan yang disampaikan di depan persidangan itu alat bukti yang sempurna. Dan di luar semua itu, maka pengetahuan hakim akan menjadi inti dari keseluruhan. Jadi pengetahuan hakim ini akan menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak ini, sehingga kesinambungan alat bukti dengan dalil-dalil baik pada gugatan maupun jawaban itu mana yang akan lebih kuat. Sehingga pengetahuan hakim ini akan menentukan, akan membawa hakim kepada keyakinan bahwa yang patut dimenangkan adalah penggugat atau. Nah, tentunya itu sebelum hakim memutuskan, maka agendanya adalah kesimpulan. Para pihak akan diberikan hak yang sama, memberikan kesimpulan, menuangkan pokok-pokok dalil gugatan maupun pokok-pokok dalil dalam jawaban, replik dan duplik, yang kemudian dihubungkan dengan pembuktian surat, pembuktian keterangan saksi, ahli, ya, baik itu untuk menguatkan dalil para pihak ataupun untuk menyanggah dalil lawan, dihubungkan dengan alat bukti tersebut. Dan perlu diingat, tidak semua alat bukti itu yang kita keluarkan dan kita penggugat itu pasti akan menguntungkan penggugat. Di sisi lain itu juga akan bisa menguntungkan penggugat. Tergantung adalah kita selaku pihak, misalkan kuasa hukum itu jeli dan teliti melihat mulai dari proses gugatan, kemudian jawaban, duplik, replik, kemudian pembuktian surat dan lain-lain. Ini kejelian kita untuk mencermati pada tiap-tiap step itu. Sehingga harapannya apa? Ketika kita jeli membuat gugatan, mengkaitkan antara alat bukti, dalil gugatan kita, mengkaitkan alat bukti, kemudian menyanggah gugatan lawan, dan seterusnya,
maka ini akan membawa keuntungan atau kemenangan bagi pihak, baik itu penggugat maupun tergugat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Harapannya mahasiswa jangan lupa untuk komen. Saya melihat masih sedikit yang melihat ke konten ini. Harapannya komen. Syukur-syukur mau berkenan untuk subscribe. Ya, ajukan pertanyaan melalui kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro.